Pembalasan istri dikhianati. Bab 03. Sayang, aku 2 hari ini harus berangkat ke Surabaya lagi untuk proyek di sana, ucap Alvan. Ya mas, tidak masalah, jawab Melisa singkat. Maaf, aku tidak bisa menemanimu ke dokter, kamu bisa sendiri kan? Bisa. Kamu kenapa sayang, sepertinya tidak semangat begitu? Tanya Alvan lagi. Entahlah mas, sepertinya aku sedikit lelah. Istirahat saja di rumah, kurangi aktivitas sosialitamu itu, ucap Alvan, karena selama ini yang Alvan tahu kalau Melisa hanya menghamburkan uang saja di luar sana. Memang benar Melisa kerap meminta uang pada Alvan, tapi itu semua dia investasikan ke tanah ataupun perhiasan, bukan untuk hura-hura semata, karena Melisa berpikir tak selamanya Alvan bekerja, apalagi mereka tak memiliki anak, jadi Melisa sudah mempersiapkan harta hari tuanya dengan tabungan investasi yang banyak. Aku berangkat ya, pamit Alvan mencium kening Melisa. Kemana lagi kamu berlibur bersama itu mas? Batin Melisa mengepalkan tangannya. Meli, kamu harus kuat, buang lelaki itu dari hidupmu, ucapnya mengsugesti diri sendiri. Melisa segera bersiap, hari ini dia akan mengurus semuanya agar Alvan tahu siapa dirinya. Melisa sedikit menguap saat mengendarai mobilnya, semalam matanya tak dapat terpejam. Bayang-bayang pengkhianatan Alvan masih terpampang nyata di pelupuk mata. Tepat 1 jam perjalanan, Melisa telah sampai di kantor. Satpam yang melihatnya tampak terkejut. Selamat pagi, Bu Meli. Sapa satpam tersebut. Selamat pagi, Pak. Sepanjang jalan menuju ruangan direktur, para karyawan menunduk hormat menyapanya. Sudah lama sekali Melisa tidak datang ke perusahaan papanya ini sejak Alvan yang menjabat. Hanya saat ulang tahun perusahaan ataupun ada acara penting saja Melisa datang, tapi semua karyawan masih mengenalinya sebagai istri Alvan dan anak pemilik perusahaan. Kinanti, ke ruangan saya sekarang, ucap Melisa kepada sekretaris Alvan. Baik, Bu. Jawab Kinanti gugup karena tiba-tiba Melisa datang tanpa pemberitahuan. Dia tidak menyangka, pagi ini ada kunjungan mendadak dari istri Big Boss-nya. Pak Alvan tidak masuk? Tanya Melisa. Tidak, Bu. Hari ini beliau ambil cuti selama 2 hari. Kemana? Saya tidak tahu, Bu. Urusan kantor? Tanya Melisa lagi. Sepertinya tidak, Bu. Beliau bilang ada urusan keluarga dan semua urusan kantor dipending dulu selama beliau pergi, jelas Kinanti. Melisa menghela nafas panjang, dia sudah merasakan juga kalau Alvan terus berbohong padanya. Sebenarnya, beberapa bulan terakhir, Pak Alvan jarang masuk kantor, Bu, kata beliau. Ibu sakit. Apa? Bagaimana bisa? Lalu, bagaimana dengan semua urusan kantor? Semuanya diserahkan kepada Pak Fajar, Bu, jawab Kinanti ragu-ragu. Fajar? Bagaimana bisa Fajar bekerja di kantorku, ucap Melisa menghela nafas kasar. Fajar adalah adik bungsu Alvan. Kenapa Fajar bisa bekerja di perusahaan tanpa sepengetahuan Melisa? Apa mereka sudah bermain di belakang Melisa? Umumkan kepada semua kepala divisi. Kita rapat 30 menit lagi. Baik, Bu. Pagi ini, rapat akan segera dimulai. Seluruh kepala divisi sudah berkumpul. Selamat pagi semuanya. Sapa Melisa kepada para stafnya. Selamat pagi, Bu. Jawab mereka serentak. Di sini saya akan mengumumkan bahwa jabatan direktur mulai hari ini saya ambil alih. Semua laporan harus menggunakan tanda tangan saya,
termasuk penarikan dana perusahaan. Sekarang, saya minta kalian menyiapkan laporan semua divisi selama 3 bulan terakhir. Saya tunggu di meja saya sekarang. Terima kasih dan selamat pagi. Setelah selesai menyampaikan tujuannya, Melissa bergegas kembali ke ruangannya. Melissa memijit pelipisnya. Dia merasa pusing, untung saja dia sudah mulai belajar dari Bagas dan pengacaranya pun sedang mengurus semuanya termasuk perceraiannya dan Alvan. Melissa tidak mau menjalani rumah tangga bersama seorang pengkhianat. Masuk! Teriak Melissa karena terdengar ketukan dari luar. Kinanti masuk bersama seorang office boy. Bu, saya bawakan teh hangat. Sepertinya, Ibu kurang sehat. Terima kasih Kinan. Sama-sama, Bu. Apa Ibu sudah sarapan? Apa mau saya pesankan makanan? Tawar Kinanti. Tidak perlu. Duduklah, ada yang ingin saya tanyakan. Kinanti duduk di hadapan Melissa. Dia terlihat gugup karena bagaimanapun selama ini dia bekerja dengan Alvan bukan Melissa. Ada apa, Bu? Saya mau tanya. Tolong jawab jujur. Apa benar Bapak sering tidak masuk kantor? Tanya Melissa lagi. Iya, Bu. Apa akhir-akhir ini ada perempuan yang sering menemui Bapak di kantor? Tanya Melissa. Jangan takut. Jawab saja pertanyaan saya dengan jujur, imbuhnya. Tidak sering Bu, hanya 2 atau 3 kali, dan bersama anak lelaki sekitar 3 tahunan, jawab Kinanti membuat Melissa meremas tangannya. Acara ke Surabaya dulu kamu ikut. Sudah beberapa bulan belakangan ini Bapak tidak pernah memperbolehkan saya ikut saat keluar kota Bu. Apa Bapak sering menarik uang perusahaan? Tanya Melissa lagi. Melissa merasa, pasti Alvan mengambil uang perusahaan untuk membiayai wanita itu. Iya, Bu. Akhir-akhir ini, Bapak lebih sering mengambil uang dari bendahara dalam jumlah yang tidak wajar. Jika tidak diberi, beliau akan marah-marah. Lalu bagaimana keuangan kantor? Tanya Melissa. Cukup stabil Bu, meskipun Bapak sering mengambil uang tidak mempengaruhi keuangan karena memang ada beberapa tender yang kita menangkan dan jumlah uangnya pun cukup besar sehingga bisa membuat perusahaan stabil, jelas Kinanti. Sudah berjalan proyeknya? Belum Bu, bulan depan. Bagaimana ini? Apa aku bisa menyelesaikan proyek itu tanpa Mas Alvan? Tapi aku tak bisa mempertahankan rumah tangga ini, batin Melissa. Terima kasih, kamu boleh keluar, ucap Melissa dan diangguki Kinanti. Om, aku tidak mengerti cara mengerjakan proyek, aku harus bagaimana Om? Tanya Melissa. Lagi-lagi Bagaslah tempat dia mengadu karena memang Bagas lelaki yang bisa Melissa andalkan saat ini. Kamu pelajari dulu, nanti Om yang akan bantu mengurusnya, jawab Bagas dari seberang sana. Oh ya, satu lagi Om, aku pinjam dulu tim audit terbaik dari kantor Om. Untuk apa Mel? Untuk memperbarui semua pekerjaan di kantor ini Om, aku tak ingin memakai tim Alvan, sudah pasti mereka bekerja sama, aku ingin Alvan pergi tanpa membawa satu pun milikku. Mel, kamu berniat mencampakkan Alvan? Tanya Bagas. Om bisa pikir sendiri apa yang pantas didapat untuk seorang pengkhianat, jawab Melissa. Melissa tersenyum kecil lalu menutup ponselnya. Meli, semangat, kamu tak membutuhkan lelaki seperti Alvan, batin Melissa. Melissa segera pulang, dia butuh waktu untuk menenangkan diri sejenak. Melissa memilih salon untuk tempatnya merilekskan diri hari ini, meskipun hatinya sakit dia tak boleh terus larut dalam kesedihannya.
Bella sahabat yang sedang menemaninya saat ini. Melissa dan Bella memang bersahabat dari kecil karena mereka dulunya bertetangga, tapi Bella pindah saat mereka duduk di bangku SMP karena mama dan papanya memilih menetap di luar negeri, tapi Bella kembali lagi ke Jakarta setelah lulus SMU. Bella memutuskan untuk kuliah bersama Melissa karena Melissa tak memiliki teman saat orang tuanya meninggal. Lo yakin Beb mau cerai? Jadi janda nggak gampang Beb, ucap Bella. Bel, aku nggak bisa bertahan dalam rumah tangga yang penuh dengan kebohongan. Sudah pasti banyak kebohongan di depan sana yang akan dilakukan Mas Alvan. Lebih baik melepaskan daripada menyakitkanku. Aku tak mau dimadu Bel, janda bukan pilihan, tapi inilah kenyataannya Bel. Kenapa tidak kamu labrak saja waktu itu Mel? Kalau aku jadi kamu sudah pasti aku cakar-cakar tuh, geram Bella. Masih banyak yang harus aku selesaikan Bel, jika saat itu aku mencak-mencak di sana pasti kami akan pulang untuk menyelesaikannya, lalu semua surat menyurat berharga pasti akan rebutan. Kalau sekarang kan semua jadi milikku. Salah siapa dia berani bermain api denganku, sekarang biarkan dia bersenang-senang dengan gundukannya itu. Dia beneran ke Surabaya Mel? Nggak tahu, soalnya aku nggak cari tahu dia di mana, biar Sia menikmati harinya dulu sebelum hancur Bel. Aku dukung keputusanmu Mel, jika butuh bantuanku segera katakan biar kita hancurkan bersama, ucap Bella terkekeh. Thanks Bel, kamu memang sahabat terbaikku, malam ini aku ingin menginap di tempatmu. Jangan bilang nggak bisa Bel, aku lagi galau banget. Gimana ya Fandi? Please Bel, malam ini aja, mohon Melissa. Dia tak berniat untuk pulang karena sendirian akan membuat dirinya bertambah sedih. Boleh deh, entar aku hubungi Fandi buat batalin janji ya. Bella dan Fandi sudah berpacaran hampir 3 tahun ini, tapi mereka belum memutuskan untuk menikah karena Bella sedang kuliah S2-nya, setelah tamat barulah mereka menikah. Mas, besok temani aku ke dokter untuk cek kandungan Mas. Bukannya kemarin sudah sayang, ada yang salah dengan kandunganmu? Tanya Alvan. Sudah 2 hari ini perutku terasa kram Mas. Mungkin karena kita selalu berhubungan, kamunya sekarang betah di sini, nanti Mbak Meli tahu loh Mas, ujarnya manja. Baiklah besok Mas temani kamu ke dokter, jawab Alvan memeluk tubuh perempuan ini dan mengecup perutnya sekilas. Jaga kesehatannya ya Bu, insya Allah kondisi ibu saat ini sudah lebih baik sekarang dan kistanya sudah mengecil, ucap sang dokter. Melissa tersenyum bahagia karena kondisinya sudah membaik meskipun akan kehilangan sang suami, setidaknya ada kabar baik yang datang untuk dirinya. Hari ini memang jadwal kontrol terakhir Melissa untuk memeriksakan kondisi kesehatannya. Saat Melissa hendak keluar, Alvan masuk dan berpapasan dengan Melissa. Mas, apa yang kamu lakukan? Siapa dia? Tanya Melissa kepada suaminya membuat Alvan terkejut. Meli. Alvan terkejut mendapati Melissa yang ada di sini juga. Dia pikir Melissa memeriksakan kondisinya di rumah sakit lain karena dia memang tak pernah menemani istrinya ini untuk periksa. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya balik Alvan. Seharusnya aku yang tanya, Mas. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa bisa sama dia? Siapa perempuan ini? Tanya Melissa sambil menunjuk perempuan yang baru saja melepaskan genggam tangannya dari Alvan. Bahkan perempuan itu pun terlihat sedikit ketakutan. Meli, sayang, ini. Alvan gugup. Dia bingung harus mengatakan apa pada Melissa. Apa, Mas? Tolong jelaskan.
Kesal Meli meskipun dia sudah tahu tapi kali ini Alvan sudah tertangkap basah dengannya dan tak bisa mengelak lagi. Sayang, ayo kita pulang. Kita bicarakan ini di rumah. Ujar Alvan kepada Melissa yang sudah terlihat sangat marah. Mas, sebaiknya aku pulang sendiri saja. Ujar perempuan itu mengusap perutnya. Gak. Aku gak akan biarin kamu pulang sendiri, ujar Alvan, dia takut sesuatu terjadi pada istri keduanya ini. Tapi, Mas, sudahlah. Aku akan mengantarmu pulang. Ujar Alvan tegas. Sayang, kamu bawa mobil, kan? Kamu pulang sendiri, ya? Kita ketemu di rumah. Aku akan jelaskan semuanya, ujar Alvan lalu meninggalkan Melissa sendiri. Bahkan dia saat sudah begini pun kamu tetap memilih diam Mas, aku tak berarti apa-apa untukmu, batin Melissa tersenyum miris melihat nasibnya, dia segera menyeka pipinya yang sudah basah oleh air mata.